Bismillahirrahmanirrahim. Walau taharrama tis'atun wa salasuna lahikuna ba'da rafil imam min ruku'il ula. Iku ya. Walau taharrama mengqalab walau taharrama lan lamun to takbiratul ihram lan lamun to takbiratul ihram sapa tis'atun wong songo wasala sunalan 30 lahikuna kang padha tetemu sapa tis'atun wasala suna lahikuna kang padha tetemu kabeh takbiratul ihram memang ba'da rafil imami ing dalem sawise tangine imam tangi min ruku'il ula saking rukuk rakaat awal min ruku'il ula saking rukuk rakaat awal. Terus kemudian setelah ke-39 orang itu takbir summa faddo nuli buyar nuli bubar sapa al arba'una wong 40 sapa al arba'una wong 40 alladzina rupani arba'una akhrama kang takbiratul ihram sapa imam bihim kelawan alladzina au naqasu utawa kurang utawa suda au naqasu utawa suda sapa al arba'una utawa alladzina au naqasu utawa suda sapa al arba'una utawa alladzina ya fal jumu'atu mangka utawi salat Jumat iku bagiyatun tetep fal jumu'atu mangka utawi salat Jumat iku bagiyatun tetep artinya masih sah wa illam yahdur hale senajan ta ora hadir sapa allahikuna pira-pira wong kang tetemu ar-rakaata ing rakaat al-ula kang awal lima krono keterangan marra kang wis kliwat apa mah. Jadi ada 39 orang baru datang setelah imam bangun dari rukuk rakaat pertama. Nah, kemudian ke-39 orang tersebut takbiratul ihram. Nah, setelah mereka takbir sudah masuk dalam jamaah, tiba-tiba ada 40 orang yang ada sebelumnya. Itu mereka semuanya pergi meninggalkan jamaahnya, tidak meneruskan sholatnya. Atau 40 orang tadi ada yang kurang, ada yang mundur. Ya, maka jumatannya itu tetap sah. Jadi ada 40 orang ditambah imam 1 berarti 41 orang. Mereka semuanya mengerjakan sholat jamaah Jumat. Terus tak lama kemudian setelah dapat rakaat pertama, setelah rukuk rakaat pertama selesai, berarti pada saat iktidal rakaat pertama itu ada 39 orang baru datang. Terus kemudian mereka takbir semuanya. Lah begitu setelah takbir 40 orang yang ikut mulai awal sholat dengan imam itu mereka pergi, tidak melanjutkan sholatnya. Atau ada sebagian yang mundur. Maka jumatannya tetap sah. Meskipun orang yang pergi tadi tidak kembali. Mungkin perginya karena semuanya batal atau bagaimana. Terus meskipun dia nggak kembali lagi tetap sah jumatannya. Karena bilangannya ketika 39 itu hadir, maka 40 sudah genap 40 pada saat 40 sebelumnya itu pergi. Karena kenapa? Karena ya tadi, karena hitungan bilangan 40 yang mana syarat minimal jamaah sholat Jumat itu sudah terpenuhi, dianggap satu. Wala yadurun orang bahaya nih apa tabatu'ul ma'mumina kendone piro-piro makmum atau lambate piro-piro makmum
Apa tabatu'ul ma'mumina lambate pira-pira makmum bil ikhrami kelawan takbiratul ikhram. Bil ikhrami kelawan takbiratul ikhram. Mereka lebih lambat ba'da ikhramil imami ing dalam sakwise takbiratul ikhrami imam. Artinya imam sudah mulai takbir sementara makmumnya itu masih ramai di belakang, tidak segera takbir. Enggak masalah selama dia masih mereka makmum yang terlambat tadi itu mendapatkan Al-Fatihah rakaat pertama sebelum rukuknya imam, itu enggak masalah. Artinya tetap tanakid Jumatannya, tetap terjadi Jumatannya. Lakin yustaratu tetapi ini den syaratake apa tamakkunuhum memungkinkane makmumina memungkinkane kongange makmumina memungkinkannya makmumina mungkin min qiraatil fatihati saking maca al-fatihah dibaca qabla ruku'ihi ing dalam sadurunge ruku'e imam. Kan gak masalah asalkan mereka masih mendapatkan kesempatan untuk baca al-fatihah. Wa ila lamun ora tamakkunuhum min qiraatil fatihati qabla ruku'ihi, ketika memang mereka tidak mendapatkan kesempatan baca al-fatihah, imamnya sudah takbiratul ihram, sudah baca al-fatihah, bahkan sudah baca surat, masih ramai imamnya di belakang, tidak kunjung takbir. Terus begitu mereka semua takbir, imamnya langsung ruku, mereka tidak dapat kesempatan untuk membaca al-fatihah di rakaat pertama, ya maka lam tanakid mongko ora kabundel apa al-jum'atu salat Jumat bihim kelawan makmumina, maka Jumatnya tidak jadi, tidak terbentuk. Walau kana lamun ta'ana fil arba'ina ing dalam wilangan 40 dari ke-40 makmum yang ada, itu ada yang umi. Walau kana lamun ta'ana iku fil arba'in tetap ing dalam 40 ana sapa ummiyun wong kang bodoh, tidak bisa membaca maupun menulis. Kosoro kang ceroboh, kosoro kang pepeka sapa ummi. Fit ta'allumi ing dalem belajar, fit ta'allumi ing dalem ngaji. Di orang-orang 40 ada yang ummi di antaranya. Ummi tersebut tuh kok bisa bodoh itu kenapa? Karena dia ceroboh, tidak mau belajar tentang tata cara sholat Jumat, maka termasuk mengurangi jumlah bilangan, gak jadi 40. Ya lam tasya mengkau rasa apa jum'atuhum sholat Jum'ate arba'ina. Kenapa kok tidak sah? Lirtibati sihati sholati ba'dihim, krono persambungane sae sholate sebagiane arba'ina, krono persambungane sae sholate sebagian arba'ina. Sambung diba'din kelawan sebagian kang meneh. Karena di antara 40 orang yang jamaah sholat Jumat tersebut, mereka semuanya saling berkaitan. Kalau hilang satu, maka yang lainnya itu tidak sah Jumatannya. Maka artinya saling keterkaitan, saling membutuhkan. Nah, ketika ada satu orang yang ummi, maka ketika ummi sebabnya karena ceroboh tidak mau belajar, dianggap sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah berarti yang 39 juga tidak sah. Pasoro mongko dadi apa ba'duhum toso ba'dun sebagian yang tidak umi iku iku kaktida ilqari kaya dene manute wong kang iso maca, kaya dene permasalahane
dadi makmume wong kang iso maca, dadi makmum bil ummi kelawan imam kang ummi. Sama halnya seperti seorang makmum yang bisa membaca, dia mencari imam yang ummi, maka tidak sah sholatnya. Walau jahilulan lamun to bodoh sopo arbauna, orang ngerti sopo arbauna, kulluhum yaskabehani arbauna, al khutbata ing khutbah yalam tasiha mengkora sopal jum'atu sholat Jumat. 40 orang yang ada di jamaah sholat Jumat itu kan sebelumnya memang harus wajib mendengarkan khutbah. Kalau mereka datangnya pas iqomah, ya maka tidak sah Jumatannya. Pun juga tidak sah khutbahnya karena enggak didengar oleh orang 40. Dikhilafi makalan bedani perkara. Idza jahilaha ing dalem nalikane orang ngerti. Ha ing khutbah sapa ba'dhum sebagiane arbauna. Sapa ba'dhum sebagian arbauna. Kalau yang mendengarkan sebagian tidak, maka enggak masalah. Wa ulimalan den kawruwe mimma saking keterangan takarara kang wis tetep apa ma annal jum'ata apa sing dikawuri apa annal jama'ata yang sak temene jamaah mamaro itu tadi itu loh berkurangnya 40 jumlah 40 jamaah karena ada yang sebagian mundur, ada sebagian bubar, maka dapat mempengaruhi keabsahan sholat Jumatnya ketika tidak segera digantikan oleh orang lain. Nah, dari hal itu dapat diketahui bahwasanya annal jama'ata sak temene jamaah guna ing dalem mengkene sholat Jumat iku tustaratu den syaratake apa jamaah disyaratake fir rakaati ing dalam rakaat al-ula kang awal. Jadi jamaahnya itu hanya di rakaat pertama. Rakaat kedua kok mereka nanti tidak jamaah, enggak masalah, sah-sah saja karena syaratnya jamaah itu hanya ada di rakaat pertama. Kalau sholat mongko lamun to sholat sapa imam bi arba'ina kelawan wong 40 rakaatan ing sak rakaat summa ahdasa nuli hadas sapa imam fa'atama nuli nyempurnaake sapa kulun saben-saben suwiji dari makmum yang ada wahdau hale suwijine kulun utawa aufarakuhu utawa mufarokoh sapa makmumina utawa arba'ina utawa mufarokoh sapa arba'ina misai hu ing imam mufarokoh fisaniyati ing dalam rakaat kang nomor loro. Meskipun mufarokohnya tadi tidak sebab imam itu hadas, wa illam yuhdits hale senajan ta ora hadas sapa imam. Terus setelah mereka mufarokoh wa atammu lan nyempurnaake sapa arba'ina utawa makmumina nyempurnaake salat maksudnya nyempurnaake nama munfaridina hale ijen kabeh ya ajzaat hum mongko nyukupi apa wasene mongko nyukupi hum ing arba'ina apa Jum'atu sholat Jumat. Ada 3 permasalahan. Pertama, imam sholat dengan 40 makmum di rakaat pertama. Nah, rakaat kedua itu imam batal, imam hadas. Terus kemudian makmum yang ada menyempurnakan sholatnya sendiri-sendiri. 2 permasalahan. Terus yang kedua, atau setelah selesai rakaat pertama
makmum yang 40 di belakangnya imam itu mereka mufarokoh semuanya. Mufarokoh semuanya karena menganggap imamnya mungkin terlalu panjang bacaannya, masyakoh bagi mereka. Akhirnya mereka mufarokoh semuanya. Terus setelah mufarokoh mereka sempurnakan sholatnya masing-masing sendiri-sendiri. Maka Jumatan yang seperti itu dianggap mencukupi. Karena ya syaratnya jamaah itu hanya ada di rakaat pertama. Lakin yustaratu tetapi den syaratake apa baqaul adadi tetepe wilangan 40 tetep ila salami temeka maring salam. Cuman syaratnya 40 hitungan makmum atau jamaah itu harus tetap utuh sampai salamnya mereka masing-masing. Lah falau batrat mongko lamun batal apa sholatu wahidin sholate wong suwiji minal arba'ina sangking 40 dari 40 orang makmum mereka ada yang batal satu orang di antara mereka. Batal tadi halang firodihim ing dalam tingkah dewenine arba'ina ing dalam tingkah dewenine arba'ina firrok ati ing dalam rakaat asaniyati kang nomor loro. Yo batalat mongko batal apa sholatul jami sholate kabeh atau sholate sekabehane. Sholate sekabehane. Ketika sudah mufarokoh terus 40 makmum tadi ada di antara mereka satu orang itu batal sholatnya sehingga bilangannya berkurang nggak jadi 40 maka tidak sah sholatnya seluruhnya, sholatnya semuanya nggak sah, baik imamnya makmumnya. Kenapa tidak sah? Litabayuni fasadi sholati krono jadi pertelone rusae sholate wahid. Krono jadi pertelone rusae sholate wahid rusak min awaliha sangking kawitane sholat min awaliha sangking kawitane sholat. Faka annahu mangko kaya sak temene wahid iku lam yuhrim ora takbiratul ihram sapa wahid. Jadi ketika batal maka nggak ada gunanya dari awal mereka melaksanakan jamaah terus setelah dapat satu rakaat mereka mufarokoh. Gara-gara satu orang batal ya maka berimbas kepada seluruhnya karena berkaitan dengan jumlah bilangan jamaah sholat Jumat. Waya juzilan menang apa kaunu imamiha onone imame sholat Jumat onone imame Jumu'ah ono iku abedan budak au musafiran utawa musafir au sabiyan utawa bocah cilik au muhdisan utawa imam kang duweni hadas. Cuman walam yabin lan ora pertelo. Walam yabin lan ora pertelo apa hadase imam. Hadase imam atau hadase muhdis ora pertelo illa ba'da sholati kejaba ing dalam sawise salat. Atau al muhriman utawa imam kang takbiratul ihram. Al muhriman utawa imam kang takbiratul ihram biruba ayatin kalawan salat kang bangsa papat rakaat. Kalawan salat kang bangsa papat rakaat. Kal asri kaya dene salat asar. Jadi enggak masalah. Makmum yang 40 mustautin semuanya. Itu imam mereka salat Jumat itu berupa imam yang hamba, yang budak. Karena jumlahnya bilangan sudah 40 yang merdeka. Ya maka ketika imamnya budak nggak masalah. Atau imamnya adalah orang musafir. Tapi makmumnya ada 40 orang yang tidak musafir, sah-sah saja Jumatannya. Ausobiyan utawa bocah cilik atau imamnya anak kecil. Anak kecil yang belum balik artinya yang belum memiliki taklif untuk sholat Jumat. Tapi maunya 40 mereka orang laki-laki semua yang sudah balik maka nggak masalah, sah-sah saja. Atau
ketika seorang imam sholat Jumat itu memiliki hadas, sebelum sholat dia tidak memiliki wudhu, batal wudhunya. Terus kemudian makmum yang ada di belakangnya ada 40 orang, maka sah-sah saja Jumatannya. Karena kenapa? Karena mereka tidak tahu kalau imamnya itu batal, membawa hadas. Beda lagi masalahnya kalau dari awal sudah tahu naik imamnya itu hadas, maka ya tidak sah Jumatannya. Nah ini berhubung nggak tahu dari awal kalau imam yang dia ikuti adalah orang bawa hadas, maka sah sholatnya. Atau imamnya itu melaksanakan sholat asar atau sholat zuhur lah ya, pokoknya 4 rakaat. Padahal Jumatan itu adalah 2 rakaat, makmumnya 2 rakaat, imamnya 4 rakaat, nggak masalah, sah-sah saja, asalkan jumlah makmum yang di belakangnya itu ada 40 orang yang memenuhi syarat, ya merdeka, laki-laki, balik, terus apalagi mustautin. Inzada wenang emang inzada lamun to luweh sapa imam to tambah sapa imam al arba'ina ing atase wong 40. Ketika jumlahnya imam itu tidak termasuk dari hitungan 40. Wala asar ora ana pengaruh iku maujud. Lan ora ana labet iku maujud, ora ana pengaruh iku maujud li hadasihi maring hadase imam. Kenapa kok enggak mempengaruhi? Li anna karena saat temene hadasahu iku la yamna'u ora mencegah apa hadas al jamaah ing jamaah. Wala naila fadliha lan ora ing merkoleh keutamaane jamaah. Karena hadasnya imam itu tidak menghalangi adanya sholat jamaah. Hadasnya imam yang tidak diketahui oleh para makmum itu tidak menghalangi adanya didirikan sebuah jamaah. Dan juga hadasnya imam yang tidak diketahui oleh makmum itu tidak menghalangi seorang makmum di belakangnya mendapatkan fadilahnya jamaah. Fa illam yakun mangkala mento ora ana sapa imam. Ketika imam yang budak tadi loh ya, atau orang yang musafir, atau imam yang anak kecil, atau imam yang muhdis, atau imam yang sholatnya 4 rakaat, ora ana iku zaidan tambah luweh al arba'ina yang atase 40. Berarti masuk hitungan 40 imamnya, masuk hitungan 40. Ya berarti lam tanakid mongko ora kabundel apa Jum'atu sholat Jumat, maka tidak sah sholat Jumatnya. Kenapa? Lintifa'il adati krono ora onone wewilangan, ora onone wilangan 40 al mu'tabari kang den iktibar apa adat, al mu'tabari kang den iktibar apa adat, karena mengurangi jumlah 40 tidak sah akhirnya Jumatannya. Lam tanakid tidak terbentuk. Wa misluhu lan iku sepadane adamu in iqadil jumu'ati. Wa misluhu lan iku sepadane adamu in iqadil jumu'ati. Utawa kalau rujukne nang gone lam tanakid al jumu'atu ya gak apa-apa. Semakna dengan itu. Ma utawi permasalahan laubana lamun ta pertelo sapa imam. Laubana lamun ta pertelo sapa imam. Iku kafiron wong kafir. Iku kafiron wong kafir au imro'atan utawa wadon. Wa in zada halesan janto luwe sapa imam melebihi hitungan anal arba'ina yang atasnya 40. Tidak sah Jumatannya. Meskipun imam tidak termasuk hitungan 40, tapi jenis kelaminnya perempuan atau tidak orang Islam, maka tidak sah Jumatannya. Kenapa? Li'annahuma karena saat temene kafir au imro'atan, karena saat temene kafir au imro'atan iku laisa ora ana sapa kafir au imro'atan, ora ana iku ahlan ahli
lil imamati maring dadi imam lil imamati maring dadi imam bihal ing dalem ndi-ndine tingkah bihalin tawa kelawan gak apa-apa bihalin ing dalem ndi-ndine tingkah karena mereka berdua tidak memenuhi syarat sebagai imam sholat jamaah apalagi sholat Jumat. Karena kenapa? Kalau dia orang kafir berarti dia tidak termasuk orang Islam, jelas. Kalau bukan orang Islam berarti dia tidak sah Jumatannya. Kalau nggak sah berarti mengurangi jumlah 40 bilangan. Jadi 39 artinya tidak memenuhi hitungan, maka tidak sah semuanya sholat Jumatnya. Atau perempuan tadi alasannya dia tidak ahli dalam menjadi imam karena tidak boleh seorang perempuan itu menjadi imam bagi orang laki-laki. Walau bana lamun ta pertelo apa hadasul arba'ina hadase wong 40 entah sebagian atau seluruhnya kalau ada yang hadas ya sohat mongkosah artinya mereka hadas itu bukan di pertengahan sholat, bukan mulai dari awal itu mereka tidak punya wudhu sebelum sholat, nggak punya wudhu, nggak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Setelah salam mereka ngomong, tadi saya belum wudhu sholat Jumat padahal ini jumlahnya sama hanya ada 40, saya hadas berarti kurang 1, nggak sah no, tetap sah sholatnya. Shohat mongkosah apa Jumu'ah, kenapa? Nanti sahnya tadi lil imami kedua imam. Kalau yang batal, yang hadas itu semuanya 39 orang di belakangnya. Wandil mutatahhiri lan keduene makmum kang suci. Ketika yang batal, yang hadas itu adalah sebagian saja. Sahnya tadi kenapa? Tabaan krono manut. Sahnya mutatahhir itu tabaan krono lahu maring imam. Wa illam yakun senajan ta ora ana sapa imamu imam iku zaidan luwe anal arba'ina ing atase 40. Meskipun imam termasuk hitungan 40 sekaligus imam. Lah 39 orang di belakangnya itu merekanya tidak punya wudhu semuanya. Maka tetap sah-sah saja Jumatannya imam. Atau 20 orang dari 40 termasuk imam itu mereka tidak punya wudhu sebelum Jumatan. Maka 20 imam yang sisanya itu sah karena ikut terhadap sahnya sholat imam. Kok bisa sah kenapa? Li'anna karena saat temennya imam iku lam yukallafi ora den perdi sapa imam, tidak dituntut sapa imam, dituntut al ilma ing ngawerwi bitoharatihim kelawan sucine makmumina atau kelawan sucine makmumina atau arba'ina. Yo makmumina lah pas. Kelawan sucine makmumina. Karena imam tidak dituntut untuk mengetahui apakah semua orang yang di belakangnya menjadi makmum itu mereka punya wudhu semuanya, itu nggak ada tuntutan seperti itu. Maka ketika nggak tahu-taunya setelah salam, maka tetap sah Jumatannya. Mereka semua yang harus mengulang. Emangnya enggak. Bikhilafi ma kelan bedani permasalahan laubana lamun ta pertelo fihi ing dalem makmumina pertelo penahu abadin sepadane budak imraatin utawa wong wadon. Beda lagi masalahnya ketika imam yang menjadi pemimpin sholat Jumat itu setelah salam mengetahui kalau 39 makmum yang ada di belakangnya di antara mereka ada yang budak, ya maka tidak sah Jumatannya, tidak fasid, rusak Jumatannya, wajib mengulangi lagi. Atau 39 orang yang ada di belakangnya itu ada yang perempuan, maka tidak memenuhi syarat sebagai 40 hitungan, ya maka tidak sah Jumatan semuanya, wajib diulangi. Kenapa kok beda? Kalau tadi hadas tidak menjadi masalah, tetap sah sholatnya. Sekarang kalau masalah ini itu
makmumnya adalah seorang budak atau perempuan, tidak sah jumatannya, wajib diulang karena alasannya lisuhulatil ittilai, krono gampange ningali ala halihi ing atase keadaane to tingkae ing atase tingkae maka itu dibedakan gara-gara kalau masalah hadas itu sulit untuk diketahui pun juga tidak dituntut untuk mengetahui. Tapi kalau masalah status orang itu merdeka atau budak, perempuan atau laki-laki, itu kelihatan dari dohernya itu kelihatan, nggak perlu penelitian, nggak perlu ditanya-tanya, sudah kelihatan, gampang untuk membedakan. Makanya gampangnya itu menjadikan tidak sah. Al-khamisu taikang nomor 5 minas syuruti saking pira-pira syarat iku khutbatani khutbah loro. Khutbah emang qabla sholati yang dalam sadurunge sholat. Kenapa kok sebelum sholat? Lil ittiba'i karena derek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Wa ukhirat lan den akhirake apa khutbatan nahwil aidi. Khutbah lorone sepadane sholat riyaya. Lah kok di sholat id, di istisqa itu khutbahnya kok setelah sholat? Kenapa? Lil ittiba'i karena derek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Aidon halih podo qabla sholati, khutbatani qabla sholati, sama dengan di sholat Jumat. Nabi seperti itu ketika beliau khutbah pada sholat hari raya ya setelahnya. Kalau sholat Jumat sebelumnya Nabi mencontohkan seperti itu ya, maka tidak ada tidak ada yang perlu diperdebatkan. Memang Nabi seperti itu karena Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian semua seperti salat yang saya kerjakan. Salatlah kalian semua seperti salat yang saya kerjakan. Terus wa furuduhu mautai pira-pira fardune, pira-pira fardune apa? Khutbataini min haitsul majmu' sangking sekirane utawi kakumpulake iku maujud. Kalau dijumlahkan semuanya fardunya khutbah itu ada 5. Kalau diperinci khutbah pertama itu ini, khutbah kedua itu ini ya beda. Kalau semua dikumpulkan, dijamekkan itu ya 5. Utawi pira-pira fardune khutbataini ku khamsatun iku khamsatun 5. Hamdulillahi rupane muji Allah Ta'ala hale maulur sinten Gusti Allah. Wajib mengucapkan alhamdulillah atau memuji kepada Allah. Kenapa? Lil ittiba'i karena derek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Ayustaratu lan den syaratake apa kaunuhu anane hamd, apa kaunu anane hamd utawa hamdulillahi ta'ala bilafzi iku apa kaunuhu anane hamd ana iku bilafzi Allahu, tetap kelawan lafaz Allahu, harus ada lafaz Allahnya. Walafzi hamdin lan lafaz hamd, dan juga harus ada lafaz hamdnya ketika memuji kepada Allah. Selain hamd wa maran lafaz mustuqa kang den cetak apa ma, kang terbentuk apa ma minhu saking hamdin, dan lafaz-lafaz yang ditasrif dari lafaz hamdin, yang tercetak dari lafaz hamdin. Contohnya kalhamdulillah kayak lafaz alhamdulillah. Au ahmadullah utawa lafaz ahmadullah, boleh ahmadu muji sapa ingsun Allah ing Gusti Allah. Atau au Allah ahmadu utawa lafaz Allah ahmadu, Allah namung ing Allah ahmadu muji sapa ingsun. Au lillahi alhamdu utawa lafaz lillahi alhamdu, lillahi ku tetep kagungane Gusti Allah, alhamdu tais kabehane jenise puji. Au ana hamidun lillahi utawa lafaz ana hamidun lillahi, maknane ana utawi ingsun iku hamidun wong kang muji lillahi maring Gusti Allah.
Semua contoh tadi semuanya mengandung lafaz jalalah Allah dan lafaz hamd. Misalkan Ahmadu itu adalah lafaz yang dicetak dari lafaz hamdun. Terus apalagi hamidun itu adalah lafaz yang dicetak dari lafaz hamdun. Boleh-boleh saja. Fakoroja mongko kejobo apa alhamdulillahirrahmani, lafaz alhamdulillahirrahmani nggak boleh, ini tidak termasuk. Karena kenapa? Hamdnya ada tapi lafaz Allahnya tidak ada. Wa syukru lillahi, lan lafaz syukru lillahi ini nggak boleh juga, nggak mencukupi. Karena apa? Meskipun ada lafaz Allahnya cuman nggak ada lafaz alhamdulillah atau hamdnya. Wa nahwu malas padane wa syukru lillahi walhamdulillahirrahmani. Fala yakfi mongko ora nyukupi apa lafaz. Fala yakfi mongko ora nyukupi apa lafaz. Wassalatu utawa apa nahwu mai tak apa. Wassalatu lan maca sholawat setelah membaca hamdulillah ta'ala, memuji kepada Allah. Yang kedua fardunya itu adalah membaca sholawat ala Rasulillah ing atase utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad. Wa yata'ayyan lan dadi tertentu khusus maksudnya apa sigatuha sigate as-sholatu ala Rasulillah, sigatnya suatu hal khusus di khutbah ini, yaitu Allahumma sholli ke lafaz Allahumma sholli au usolli to lafaz usolli Allahumma duh Allah sholli mugi bareng rahmat ta'zim panjenengan ala Rasulillah to ala nabi. Au usolli utawa lafaz usolli maknane usolli maca sholawat sapa ingsun ala Rasulillah ing atase Allah, seperti itu. Au nusolli utawa maca sholawat sapa kita ala Rasulillah. Au as-sholatu wassalamu ala Muhammadin to lafaz as-sholatu wassalamu ala Muhammadin. As-sholatu tawi rahmat sholawat wassalamu lan keselamatan iku ala Muhammadin tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Au Ahmad utawa ing atase Ahmad. Allahumma as-sholatu wassalamu ala Ahmad. Awir rasuli utawa ing atase Rasul utusan. Au as-sholatu wassalamu ala rasuli, boleh. Awin nabi utawa lafaz an-nabi as-sholatu wassalamu ala nabi, boleh. Awil hasyiri utawa lafaz al-hasyiri sholatu wassalamu ala hasyiri, moga tetep ing atase wong kang ngumpulake, nabi yang mengumpulkan, al-hasyiri nabi yang mengumpulkan. Utawa sholatu wassalamu alal mahi yang atase nabi kang ngelebur atau kang buset, yang menghapuskan dosa-dosa umatnya. Awil aqibi utawa nabi kang mungkasi, nabi penutup dari nabi-nabi yang dulu pernah ada. Awil basyiri utawa nabi kang aweh kabar bebunga, atau nabi yang memberi kabar gembira. Awil nadhiri utawa ing atase nabi kang paring utawa ing atase nabi kang meden-medeni ngono. Awil nadhiri utawa ing atase nabi kang meden-medeni, boleh. Sholatu wassalamu ala nadhiri, boleh. Sholatu wassalamu ala alal basyir juga boleh. Fakharaja mongko kejaba apa sallamallahu ala Muhammadin. Sallama paring rahmat keselamatan Allah sinten Gusti Allah ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak boleh seperti itu, enggak boleh, enggak mencukupi. Wa rahima Allahu Muhammad dan lafaz rahimallahu Ahmad Muhammadan. Rahimah mugi-mugi paring kawelasan Allahu sinten Gusti Allah Muhammadan ing Nabi Muhammad. Tidak boleh, enggak mencukupi. Wa sallallahu alaihi lan lafaz sallallahu alaihi wa sallallahu ta'ala rahmat ta'zim.
Sholla mugi-mugi aja utawi sholla mugi-mugi paring rahmat ta'zim Allahu sedhen Gusti Allah diparingake alaihi ing atase Muhammad. Enggak boleh sallallahu enggak boleh. Fala yafi mongko ora nyukupi apa lafat sallama atau ma dzukir min sallamallahu ala Muhammadin sampai sallallahu alaihi. Tidak mencukupi alal mu'tamadi berdasarkan kaul mu'tamad ing atase kaul kang den gawe tetanggenan. Alal mu'tamadi ing atase kaul kang den gawe tetanggenan. Khilafan halenulayani liman maring ulama wahima kang salah sangka sinten man fihi ing dalem yakfi wa in taqaddama sanajan ton dhisikake sanajan ton dhisi lahu maring lafat alaihi apa zikrun lahu maring lafat alaihi dhisi apa zikrun nutur lafat Muhammad apa zikrun nutur lafat Muhammad yarjiu kang bali ilahi maring lafzu Muhammad atau ilahi maring kanjeng Nabi apa dhamiru dhamir tidak boleh mendahulukan dhamir. Wal wasiyatu terus setelah sholawat baru kemudian wal wasiyatu lan wasiat memberi pesan-pesan bitakwa kelawan takwa lil ittiba'i krana derek tindak lampahe kanjeng Nabi. Wali anna kana sak temene wasiyah bitakwa iku al maksudu perkara kang den sejo al a'dhamu kang agung minal khutbati saking khutbah. Tujuan utama khutbah itu adalah wasiat takwa. Tujuan pokoknya sebenarnya wasiat takwa. Wala yata'ayyanu lan ora dadi tertentu apa lafzuha lafate wasiat bal yakfi bahkan cukup apa lafat ati Allah lafat ati Allah tok. Boleh seperti itu. Kata pertama, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ati Allah, sampai cukup. Mau ayat barang ya, lalu ayat. Terus, au ittaqullah atau lafat ittaqullah, ati podo ta'ato sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Au ittaqu utawa podo takwa sira kabeh utawa wedi sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Boleh itu juga boleh. Sudah wasiat namanya. Wala yafin ora nyukupi apa kisah ringkas fiha ing dalem wasiat diringkas ala tahdiri ing atase meden-medeni min ghururi dunya saking kebujuk dunya. Wallahu a'lam.